misteri penyebab tsunami Selat Sunda yang terjadi 22 Desember 2018? Apa karena longsor di bawah laut? Apa benar karena runtuhnya lereng Anak Krakatau setelah erupsi? Atau karena tekanan udara di atas permukaan air laut alias meteotsunami? Sampai sekarang, para peneliti dan ilmuwan masih berdebat dan bertanya-tanya apa sumber utama tsunami Selat Sunda. Yang pasti, tsunami kali ini bukan karena gempa, dan ia datang tanpa tanda-tanda. Tsunami yang menerjang kawasan Banten dan Lampung masih menyisakan misteri. Bahkan pada malam peristiwa nahas itu terjadi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana alias BNPB sempat ragu bahwa terjadi tsunami malam itu. Ketika saat itu ada laporan dari warga yang menelpon ke kantor meteorologi, ya secara refleks petugas akan mengatakan itu satu hal yang lazim karena memang masanya periode pasang purnama. Itu tidak salah karena refleks kan. Ketika tiba-tiba ada muncul marigram tsunami, ya ada apa ini, karena tidak ada gempa bumi. Apakah ini meteor jatuh atau longsoran atau erupsi gunung Anak Krakatau? Siangnya lagi keluar analisis satelit ya, yang membandingkan sebelum tsunami dan setelah tsunami. Ternyata setelah tsunami itu dari foto satelit ada yang hilang daratannya, ada yang hilang. Artinya itu ada yang hilang ke laut. Namun analisis longsornya lereng di barat daya Gunung Anak Krakatau masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan hingga penghujung 2018. Nah ini nih kalau pendapat saya pribadi ya, sebenarnya penyebab longsornya itu masih belum clear sebenarnya Mas, ya kan? Apakah longsornya itu benar-benar longsor atau didahului oleh letusan dulu, karena dampaknya berbeda nanti. Kan asumsi awal kita itu adalah longsoran, lalu kita coba modelkan gelombang tsunami-nya berdasarkan longsoran dengan informasi luasan longsor itu 64 hektar. Itu yang kita dapatkan bahwa distribusi tinggi tsunami di sepanjang pantai Banten, Anyer, Pandeglang itu maksimal 2-3 meter. Tingginya tsunami tampak dari titik akhir gelombang tsunami. Untuk mengukur gelombang, tumbuhan yang mati karena terkena air asin atau sampah yang tersangkut di atas pohon bisa dijadikan patokan. Ternyata setelah hasil penelitian kita di lapangan itu jauh lebih besar dari itu. Kita sampai mendapatkan tinggi tsunami 13,6, 12,8. Artinya apa? Mungkin sumber tsunami yang sebelumnya kita perkirakan menjadi sumber tsunami yang sekarang mungkin jauh lebih besar daripada yang kita perkirakan di awal. Besarnya kekuatan sumber tsunami juga terlihat dari kerusakan yang ditimbulkan. Ukurannya adalah sisa struktur bangunan terdampak. I saw the wall in the houses, brick type wall. Brick type wall was completely destroyed by the short waves. So that's why such kind of power is very high. We visited the affected area and we found very remarkable traces. It is the evidence of the tsunami. Maybe tsunami coming from the offshore from the Krakatau Island, maybe 2 to 3 meters. So still not so large, but enough to cause the damages. But reach to the coastal area around special nearby the peninsula, tsunami coming and amplified very much, and run up to the reach of the land area 3 to 4 times larger than the tsunami offshore. Dalam sejarahnya, jenis tsunami yang bukan disebabkan oleh gempa bumi sangat jarang terjadi. 90% tsunami terjadi karena gempa, sehingga sistem peringatan dini lebih banyak dikembangkan untuk mengantisipasi aktivitas tektonik. Sementara, tsunami karena gunung api masih belum bisa terdeteksi. Yeah, we can say in Japan we have the very advanced system for the real-time observation offshore.
but not really apply to the volcanic induced and landslide induced. So we should need update or improve through the experiences in Indonesia, especially the case of the Krakatau. Jika kita mau memiliki warning gelombang tsunami yang tidak dibangkitkan oleh gempa, maka mau tidak mau kita harus punya ocean-based equipment. Karena begini, risiko ini tidak cuma ada di Krakatau. Pulau-pulau, barisan pulau gunung api kita mulai dari Banda, Maluku, Maluku Utara sampai Halmahera itu dibangun oleh pulau-pulau gunung api semua. Yang risiko tetap hampir lebih kurang sama dengan yang dimiliki Krakatau sekarang. Ya, kita memang harus belajar dari peristiwa yang terjadi. Bukan sekedar berkata ini azab lalu mengabaikan data dan fakta yang ada.